Tsunami Corona di India, Indonesia harus apa? Tema Rosi malam ini. Kian memburuknya krisis COVID-19, pemerintah India memberlakukan lockdown selama 14 hari. Mulai Selasa 27 April hingga 12 Mei 2021. Lalu bagaimana nasib para WNI di India? Saya sudah bersama Muhammad Agus Aufia, ia mahasiswa S3 Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Tadi juga saya sudah berbicara dengan Anggi Eka Pratiwi, ia adalah mahasiswi S3 Indian Institute of Technology, Jodhpur, Rajasthan. Dan saya juga mengundang Kepala Fungsi Pensosbud KBRI New Delhi, Bapak Hanafi. Selamat malam Pak Hanafi, selamat bergabung bersama Rosi di Kompas TV. Selamat malam Bu. Pak Hanafi, sebelum saya memulai pertanyaan lainnya, yang pertama kali ingin saya tahu, apakah sudah terdeteksi warga negara Indonesia di India yang positif COVID? Sudah. Ada ya akhirnya ada, WNI kita yang terpapar COVID. Ada berapa banyak Pak Hanafi? Hingga saat ini ada 28 orang WNI yang positif COVID. 27 menjalani isolasi mandiri dengan gejala asimptomatis atau gejala ringan. Dan ada satu yang di rumah sakit tapi kondisinya juga sudah membaik. Itu kabar yang cukup melegakan bahwa warga negara Indonesia di India ia bisa isolasi mandiri, ada satu tetapi sudah bisa pulang ke rumah. Ini semoga datanya ini ya Pak ya, karena di India kita tahu media juga melaporkan tidak mungkin seperti yang ada saat ini, angka bisa jauh lebih banyak. Tapi paling tidak angka untuk warga negara Indonesia itu exact atau faktual. Sejauh ini di India ada 750 orang WNI tersebar di 18 negara bagian. KBRI, KJRI selalu menjalin komunikasi yang intens dengan mereka, terutama tempat yang sulit ini, baik melalui WA Group, Zoom, atau karena 750 itu nggak terlalu banyak, kita juga hubungi satu persatu. Dan dari situlah kami memperoleh 28 orang itu saat ini. Oke, Pak Hanafi, apa saja yang menurut Anda atau Anda collect yang menjadi mengumpulkan keluhan warga negara Indonesia di sana? Kita bisa melihat bagaimana parahnya situasi di India. Apa saja keluhan warga negara Indonesia di sana? Kalau keluhan sampai saat ini justru saya kok tidak mendengar keluhan. Mungkin karena ini bukan yang pertama, sudah pernah terjadi sebelumnya, dan pembatasan yang sekarang ini pun yang terjadi walaupun dia ada pembatasan, tapi untuk lalu lintas bahan makanan, groceries, atau bahkan makanan jadi seperti kalau di Indonesia GoFood itu masih jalan. Jadi meskipun mereka warga negara Indonesia di India sudah pernah mengalami hal yang sama, Pak Hanafi, ini gelombang kedua, bukan berarti karena pernah mengalami hal yang sama maka ini akan baik-baik saja, karena dunia saja mengakui ini disaster. Ini mimpi buruk bagi dunia karena apa yang terjadi di India. Mengapa saya menanyakan ini, untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia di India mendapat proteksi yang memadai dari KBRI kita di sana. Ya, seperti yang kami sampaikan, kami selalu menjalin komunikasi yang erat. Itu maksudnya, satu, untuk bisa kami memberikan himbauan. Dua, supaya ada informasi-informasi dari pemerintah yang sekiranya bisa perlu disampaikan, mungkin ada yang belum dengar, misalnya seperti yang tadi disampaikan program vaksinasi. Dan ketiga yaitu untuk monitoring dari kondisi teman-teman semua itu, kiranya ada yang membutuhkan bantuan, tentu KBRI akan selalu berupaya untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin melalui komunikasi itu, dan kita tahu. Pak Hanafi, mari kita dengar. Untuk Bung Agus misalnya, atau nanti boleh juga Anggi, apa yang menjadi kebutuhan warga negara Indonesia di sana? Ada Pak Hanafi. Saya tahu jarak tempatnya Mas Agus dengan Pak Hanafi itu berapa kilometer, Bung Agus? 9 kilo. 9 kilo, tapi nggak bisa ketemu ya? Nggak bisa ketemu kita. Apa yang bisa Anda sampaikan pada Pak Hanafi? Atau apa lagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia di India? Ya baik, kalau saya pikir sejauh ini untuk kebutuhan dasar kita baik-baik saja. Saya pikir untuk WNI, karena itu termasuk esensial sektor ya, yang mana bisa berlalu lalang sejauh ini selama lockdown. Yang paling penting saya pikir adalah bagaimana WNI menyampaikan ketika mereka
mendapati kasus COVID-19 gitu ya. Karena melihat sekarang kesulitan mendapatkan tempat tidur, saya hanya khawatir jikalau ada yang mendapatkan gejala berat dan tak tertolong, ini kan tentu kita tidak berharap ya. Saya Betul. pikir Bung Agus, sorry, saya interupsi sedikit karena saya juga membaca bahwa kemudian ada pesimisme masyarakat India mengatakan nggak usah ke rumah sakit karena malah justru meninggal di rumah sakit. Betul, iya. Kalaupun tidak mungkin ya terkait oksigen mungkin bisa dipersiapkan, ataupun obat-obatan yang langka misalnya remdesivir juga mungkin bisa dipersiapkan sebagai kehati-hatian ya jikalau ada WNI terdekat membutuhkan, khususnya di kota New Delhi di sekitarnya gitu, ataupun di KJRI Mumbai dan sekitarnya. Jadi intinya adalah kita tidak pernah tahu kapan pandemi gelombang kedua di India ini berakhir, tapi kalau ada warga negara Indonesia terpapar ke sana, syukur kalau bisa isolasi mandiri, tapi kalau harus ke rumah sakit, apa yang harus mereka lakukan? Gitu kan kira-kira pertanyaannya, Bung Agus ya? Betul. Pak Hanafi? Ya, kami catat perihal oksigen, perihal obat-obatan, cuman tentu Mas Agus juga memahami bahwasanya kalau menyimpan obat-obatan seperti ini di India saat ini justru menjadi masalah hukum yang sangat berat. Tapi tentunya satu hal yang tidak tercover di media-media di India yang selalu yang ditampilkan seperti itu, tapi pemerintah juga kan saat ini segera berusaha untuk membangun kembali sistem yang sempat ditinggalkan gara-gara kemarin merasa menang itu, kemudian sistem itu ditinggalkan, sekarang berusaha dibangun kembali, yaitu untuk pusat-pusat COVID, kemudian untuk obat-obatan, dan juga yang jelas untuk oksigen. Kita juga sudah mendengar bahwasanya memang saat ini sudah ada hubungan yang intens antara pemerintah dengan industri oksigen untuk kemudian bagaimana supaya produksi dan distribusi oksigen ini semakin lancar. Dunia memang berjibaku untuk membantu India, Amerika, Uni Eropa, semua turun tangan untuk membangun India. Yang ingin kita pastikan adalah warga negara Indonesia di sana tidak tertinggal untuk mendapatkan pertolongan di sana. Terima kasih Pak Hanafi. Saya tahu Pak Dubes belum ada di KBRI sehingga semua informasi harus dari Anda. Tetap sehat buat Anda semua dan seluruh jajaran KBRI di sana. Terakhir untuk Bung Agus, kalau Anda bisa pulang, Anda ingin pulang nggak atau stay di New Delhi aja? Saya antara dua ya, dilema antara studi yang harus saya pertahankan. Sebenarnya studi ini juga tidak lain untuk Indonesia ke depannya ya, saya membawa ilmu saya ke Indonesia. Saya pikir keadaan sekarang masih bisa saya ataupun mungkin beberapa WNI manage gitu ya. Dan saya pikir saat ini masih ya bisa bertahan di India sejauh ini. Gitu. Kalau begitu, supaya orang Indonesia tidak mengalami apa yang terjadi di masyarakat Indonesia, apa pesan Anda untuk masyarakat Indonesia? Ya, jangan sampai karena kita mungkin tidak terinfeksi, karena kasus kita rendah, India itu bisa mendeteksi 300.000 kasus dengan 1,7 juta sampel tes per hari. Anda mau mengatakan tracing India itu jauh lebih baik daripada Indonesia. Tapi itu tidak menghalangi gelombang kedua yang jauh lebih parah terjadi di India. Betul. Dan itu pun sebenarnya belum menggambarkan semua gitu ya kasus yang ada di India. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dan jangan sampai terjadi di India. Kelengahan ini bisa terjadi di masyarakat Indonesia sebagai garda terdepan dan juga pemerintah. Makanya saya berharap pemerintah juga kalau bisa kuda-kuda mempersiapkan segalanya walaupun kita tidak berharap ya. Dan saya harap Indonesia pastinya bisa keluar ya dari yang namanya jangan sampai kena tsunami. Jangan sampai masuk ke gelombang kedua pandemi. Tetap sehat ya Pak Hanafi, sekali lagi salam saya untuk seluruh jajaran KBRI di New Delhi, juga Anggi dan Agus, salam saya, salam sehat untuk seluruh warga negara Indonesia di India. Selamat malam. Menteri Kesehatan mengatakan ada 10 orang Indonesia yang sudah terpapar varian baru COVID-19 dari India. Apa strategi yang tepat untuk merespons kondisi ini supaya apa yang terjadi di India jangan terjadi di Indonesia? Saya kembali saat lagi.